Ini sedikit pandangan ke depannya bahwa semakin lama yang akan membuat kita ini mungkin secara emosi itu agak susah untuk diatur, kemudian kita juga merasa bahwa kok kayaknya nggak selesai-selesai ya kayak gitu. Dan pada akhirnya akan nanti banyak informasi simpang siur, banyak kabar burung, banyak sekali disinformasi, informasi-informasi yang bias dan sebagainya. Justru kalau menurut saya ini kedepannya yang harus diwaspadai. Dentuman yang kemarin-kemarin itu apa kabarnya Mas Yusi? Wah, dari COVID sampai dentuman, itu dari Nganjuk ke Italia itu kan. Dari tadi suka nyebut Nganjuk, ya dari Purwokerto ke Jepang, ke Arab sana. Dentuman sama gempa-gempa kemarin itu apa toh Mas Yusi itu toh? Ya, kalau misalnya yang jelas, sekali lagi, dentuman nggak ada hubungannya sama fake. Itu adalah sebuah fenomena alam, gitu. Ini buat di daerah yang secara keilmuan alamnya itu kurang ya. Kurang dari IPA IPS. Bahasa orang lain. Jadi yang jelas gini, kalau misalnya kemarin ada dentuman dan kemudian banyak orang bertanya-tanya itu sebenarnya apa sih, itu sebenarnya kenapa kok bisa muncul. Perhatiannya gini aja, mungkin iya BMKG belum bisa mengidentifikasi, mungkin Badan Meteorologi juga belum bisa mengidentifikasi, tapi yang jelas perhatikan bahwa ini kita ngomong konteks dentuman yang pertama yang pada waktu di Jakarta ya. Di situ terjadi fenomena susulan yaitu gunung-gunung aktif kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada hubungan antara aktivitas tanah atau aktivitas rongga-rongga yang ada di bawah tanah, dan itu menyebabkan pelepasan dari gas yang ada di dalam tanah sehingga muncul suara seperti dentuman, dan itu kemudian diikuti dengan aktifnya beberapa gunung berapi di Indonesia kayak gitu. Dan itu sampai sekarang masih terus berlangsung, terutama di daerah seputar Jawa, karena daerah seputar Jawa itu pas di daerah cincin api atau ring of fire kayak gitu. Nggak tahu, kalau menurut saya sih agak tidak mungkin dentuman itu terjadi kalau misalnya di Kalimantan. Itu kayaknya nggak mungkin karena itu jauh dari aktivitas lempeng, itu jauh kayak gitu. Kemudian masih akan terjadi untuk beberapa waktu ke depannya karena memang ada aktivitas gas yang ada di bawah bumi dan itu akan keluar gitu. Nah, nggak usah kemudian kepo menghubung-hubungkan, wah nanti gunungnya jeblok, nanti gempa bumi, tanah longsor dan apa. Perlu diingat ya teman-teman ya, saudara-saudara ya, itu semua adalah fenomena alam, itu semua adalah aktivitas dari alam. Semua itu akan menjadi bencana kalau kita manusia yang ada di atas alam ini, yang ada di atas bumi itu menjadi korban itu, atau ada yang meninggal, itu kemudian disebut dengan bencana. Tapi kalau kemudian di situ nggak ada korban atau malah terjadi di tempat yang nggak ada penduduknya atau terjadi di tanah yang kosong, ya itu jadi sebuah fenomena alam biasa. Itu jadi sebuah bukan bencana jadinya, tapi hanya sebuah jadi kayak aktivitas alam biasa aja sih kalau kayak gitu itu. Nah, kita juga lihat sih Mas Yusi. Ini selain gunung, dentuman, konflik, ngerasain nggak sih Mas Yusi ini energinya berantakan banget tuh sampai sekarang? Kalau itu sih memang banyak sesuatu, ada banyak hal-hal yang dipaksakan. Nah, aku malah bisa menarik ini menjadi sebuah teori konspirasi spiritual. Wah, konspirasi spiritual gimana ini? Konspirasi spiritualnya gini, ini tapi pemikiran saya aja ya, bukan pemikiran yang gimana-gimana.
Saya bukannya mau sok kemudian sok bijak atau mungkin jadi sok bener enggak, tapi enggak apa-apa kalau memang ada buktinya show off enggak apa-apa. ini kan sebenarnya lebih kepada opini ya. opini aja. Kenapa situasi jadi seperti ini? Karena memang situasi yang akhir-akhir ini mengarahkan manusia untuk dipaksa naik secara kesadaran, dipaksa naik secara spiritual. Padahal justru segala sesuatu yang dipaksakan itu kan nggak baik. Segala sesuatu yang kemudian terlalu diburu-buru tanpa kemudian melalui proses yang pas itu akan menimbulkan efek yang bermacam-macam. Salah satunya adalah situasi yang mungkin dirasakan oleh orang-orang yang sensitif kayak ini. Ini udah cewek sensitif tambah sekarang sensitif lagi. Wah, nggak karu-karuan itu mulut trocok aja gitu kan. Tapi ya jelas kalau menurut saya, opini saya kayak gitu. Jadi ini kembali lagi ke kita. Kalau misalnya memang Anda mengalami atau Anda sadar sekarang dalam fase di mana manusia secara kesadaran spiritual itu meningkat, secara kesadaran diri itu menjadi lebih tinggi kayak gitu, pahami dulu apakah sudah melewati fase-fase yang benar, apakah sudah melewati kondisi yang pas kayak gitu. Karena itu semua pasti ada tahapan-tahapannya, nggak mungkin kemudian tiba-tiba langsung naik kayak gitu, enggak. Itu akan ada timbul efek. Bayangkan kalau Anda meditasi misalnya untuk satu tujuan, misalnya Anda meditasi dengan tujuan untuk supaya wabah ini reda, tapi kemudian dalam meditasi itu energinya bercampur dengan ego Anda, dengan tujuan Anda. Oh, saya ingin wabahnya selesai supaya saya bisa liburan. Oh, saya ingin wabah selesai supaya usaha saya jalan lagi, supaya saya bisa dapat duit lagi, bisnis saya oke lagi dan lain sebagainya. Itu malah akan terjadi pertarungan di udara. Itu nanti akan jadi kayak kalau bahasa saya itu selepetan yang nggak jelas kayak gitu itu, yang mungkin kemudian menyulut orang-orang seperti ini untuk makin trocoh lagi. Ini bisa auto bacot. Nggak karu-karuan dari kemarin ini ya. Iya loh, sebel loh ya udah PSBB gini Mas Yus. Nah, kemarin hari raya Mas Yus, mal-mal penuh, swalayan penuh. Banyak orang yang belanja. Emang tahun depan 2021 hari raya udah gak ada ya kiamat ya? Wah. Nah, kan nggak mungkin. Kiamat masih lama, saya aja nggak bisa memprediksi kapan kiamatnya. Ya, ada kiamat, ada nyi amat biasanya itu pasangan amat. Itu biasanya itu. Kan tahun depan kan masih ada gitu loh ya, yang apa ya, sampai ngelihat status Instagram, story Instagram teman-teman itu lucu, bacot-bacotnya itu lucu gitu. Ada yang peduli terhadap PSBB, membantu pemerintah dan tim medis. Sekarang kalian bayangin ya, kalau misalnya tim medis udah banyak yang menyerah, terus pasien-pasiennya taruh mana? Terus mau ada di jalan-jalan gitu, ya kan? Terus ntar perawatnya kurang, pihak rumah sakitnya kewalahan, dan kita juga sudah kehabisan dana, terus mau jadi apa negara ini gitu loh. Nah, kalau kalian memang sebagai generasi yang cerdas, generasi yang produktif, kalian bisa tetap produktif di rumah, ngasilin duit di rumah tetap bisa. Kalau kalian punya cara-cara sendiri, berpikir secara apa ya, tenang dulu, jangan apa ya, bahasa Jawanya gopo. Jangan menggebu-gebu, jangan terburu-buru. Aduh konfit ini, aku ndak punya duit, usahaku bangkrut, terus online shopku tutup, ndak ada yang beli. Terus yang satunya lagi bilang, oh warungku ndak bisa jualan, kena gusur sama WP. Ya kan, nah di situ kan kalian pasti khawatir, pasti timbul pikiran-pikiran yang aneh-aneh lah. Itu energi pun itu berubah, bias udara itu pun berubah gitu loh. Jadi ya hadapin dengan santai, tenang, pasti kok ada jalan. Kalau kalian semakin terburu-buru, semakin khawatir, semakin mikir, aduh kok sial amat ya hidupku ya, udah jualan sepi, kena konflik ya, diresapi gitu loh. Nah kalian di situ nggak bisa produktif. Karena apa? Semakin meresapi kesialan, menghayati gitu. Kesialan, udah warung tutup, kedai tutup, online shop nggak jalan, apa nggak jalan, terus gimana? Lah terus kalian buntu gitu, nggak bisa produktif. Nah
Ya nggak bisa ya kayak gitu. Bisa. Ya di situ kalian secara nggak langsung menyebarkan itu energi-energi kotor, energi-energi negatif itu, dan itu berdampak. Kalau ditanya berdampak, iya berdampak dong pasti. Karena aku aja sekarang gini, aku energi gue lagi marah-marah nih, lagi kesel. Wah, pasti tahu. Udah PSBB, PMS, wow, PSIS, wow, semuanya campur. Kayak gitu. Mas di sini udah termasuk orang yang apa ya, sabarnya kenapa? Aku soalnya auto bacot gitu loh. Ya. Auto bacot, sensitif orangnya, auto ngomel, cerewet ya kan. Kalau udah uring-uringan, ya uring-uringan. Tapi untuk sekarang ini, untuk kalian-kalian yang memang bisnisnya lagi collab, nggak jalan, saranku sih berpikir jernih, tenang, turuti atau taati aturan PSBB supaya energinya di luar nggak terlalu kotor, nggak terlalu berkerumun yang apa ya, negatif-negatif. Iya, betul. Kalau saya mikirnya ini ada mungkin saya berbagi sharing aja beberapa info. Mungkin kita terlalu fokus sama berita-berita yang ya korban PDP-nya nambah terus lah, yang meninggal mungkin juga jumlahnya juga makin lama makin nambah lah, kemudian mungkin ada yang meninggal orang tuanya nggak rela lah dan sebagainya. Ya kita memang dalam situasi sulit, tapi teman-teman perlu coba untuk cari info-info atau berita-berita yang menurut saya lain daripada yang lain. Kalau saya hobinya cari berita, misalnya ternyata diam-diam kita panen, ternyata diam-diam kita ada hasil-hasil perkebunan kita itu ternyata hasilnya tinggi kayak gitu. Kemudian ternyata kita sendiri itu masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain kayak gitu. Cari berita yang seperti itu kemudian bisa memberikan gelombang yang positif, kemudian kitanya juga jadi pikiran jadi tenang, sehingga kita berpikir oh ternyata kondisi kita sebenarnya masih bisa diusahakan untuk jadi lebih baik kayak gitu. Nah makanya lebih baik pilah-pilah berita, pilah-pilah tontonan, pilah-pilah channel YouTube gitu. Promosi dikit nggak apa-apa dong, promosi dikit. Lihat-lihat channel Doraemon juga boleh. Kalian yang lagi sebel, daripada kalian nyebarin energi yang kurang bagus ke semesta, berdampak, mending nonton Doraemon di YouTube. Itu deh, daripada sebel atau banting HP. Ya, boleh kok setelah main Mobile Legends nanti pecah nggak apa-apa. Nah itu untuk 2021 nih Asis. 2021 sebenarnya tinggal sebentar lagi loh, tinggal 6 bulan lagi loh. Itu apakah konflik ini selesai atau tinggal sedikit, dan siklus ekonominya gimana nih Mas? Gini, kalau saya sih nggak mau terlalu muluk-muluk ya, tapi mungkin untuk 2021 bahkan sampai 2022 situasinya kita masih harus berhadapan dengan wabah seperti ini, terutama untuk yang di Indonesia. Dan kita juga perlu untuk menggunakan mindset atau dalam pikiran kita tanamkan pikiran bahwa semakin kita disiplin, semakin kita menjaga diri, maka ini akan semakin cepat selesai. Kita akan semakin cepat pulih kayak gitu. Kalau kita semakin gelisah, semakin khawatir, semakin tidak keruan, ini malah justru bakal semakin lama kayak gitu. Dan kalau dari saya 2021 ini ya kembali lagi satu hal, kita harus benar-benar jaga itu kondisi perekonomian kita, kondisi apa yang kita punya. Kita harus berhitung lagi sejauh mana kekuatan kita. Kenapa? Karena itu adalah, ini 2021 itu ujian sebuah titik batas di mana kita benar-benar diuji ketahanannya, baik ketahanan secara finansial, baik ketahanan secara mental, baik ketahanan secara kesehatan. Itu menurut saya masih diuji di tahun 2021 kayak gitu. Nah, oke, next ini aku mau bahas yang sedikit serius.